wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di video saya yang berkaitan dengan pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan blok silinder sepeda motor. Oke, sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu untuk sebelumnya yaitu berkaitan dengan kepala silinder. Nah, yang namanya sepeda motor itu ataupun yang namanya kendaraan itu tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada yang namanya sebuah mesin. Nah, mesin itu sendiri dibagi menjadi beberapa komponen atau menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu berkaitan dengan kepala silindernya. Untuk sekarang itu kita pelajari berkaitan dengan blok silindernya. Nah, blok silinder itu mempunyai yang namanya fungsi. Nah, fungsi dari blok silinder itu sendiri sebagai bidang kerja atau bidang gesek piston dalam proses kerja motor. Blok silinder sepeda motor merupakan bagian pokok sebuah motor. Nah, kenapa menjadi bagian pokok? Dikarenakan blok silinder ini tempatnya untuk sebuah piston ataupun yang namanya sebuah seher untuk bekerja. Nah, di dalam sebuah blok silinder tentunya ada bentuk dan konstruksi blok silinder. Nah, bentuk dan konstruksi blok silinder itu sendiri tergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah jumlah silindernya. Nah, jumlah silindernya itu maksudnya ada yang 2 silinder, ada yang 4 silinder, dan lain sebagainya. Terus susunan silindernya, susunan katupnya, jenis pendinginan, ada juga letak poros camnya, tempat duduk motor. Nah, terus ada juga bahan serta cara pembuatannya. Nah, itu semua faktor untuk membuat untuk membuat bentuk dan konstruksi dari blok silinder tersebut. Jadi ingat, untuk membuat bentuk dan konstruksi blok silinder tergantung dari beberapa faktor, yaitu ada setidaknya ada sejumlah 7 atau 8 faktor, yaitu tadi yang saya sebutkan. Ada jumlah silindernya, ada susunan silinder, ada susunan katup, ada jenis pendinginan. Nah, jenis pendinginan ini entah itu menggunakan yang udara atau yang menggunakan sistem pendinginan air, atau letak poros cam, terus tempat dudukan motor itu sendiri, bahan serta cara pembuatannya. Setelah itu, ini merupakan gambar konstruksi blok silinder. Nah, blok silinder itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah kaku pembebanan. Kenapa kaku? Karena pembebanan tekanan tidak boleh
mengakibatkan perubahan elastis pada bentuknya. Yang kedua adalah ringan dan kuat. Yang ketiga adalah konstruksi blok dan silinder harus memperoleh pendinginan yang merata. Yang keempat adalah pemuaian panas harus sesuai dengan bagian-bagian yang terpasang pada blok tersebut, misalkan di poros engkolnya. Nah, itu harus sesuai dengan pemuaian panas. Nah, terus kepala silinder itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh atau gambar dari konstruksi blok silinder. Nah, selanjutnya, tapi sebelum ke sini itu ada silindernya sendiri harus memenuhi persyaratan. Silindernya itu yang mana sih? Ya, berarti silindernya yang bagian dalam. Nah, yang pertama adalah sifat luncur yang baik pada permukaan luncurnya dan tahan aus. Kuat terhadap tekanan tinggi, terus tidak mengalami perubahan bentuk akibat waktu, pemakaian yang lama. Konstruksi silinder harus memperoleh pendinginan yang merata, dan yang kelima mudah di overhaul atau diganti. Nah, ini salah satu beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh silinder. Silinder itu apa sih? Tabung ya. Nah, silinder itu tabung. Nah, konstruksi dari sepeda motor. Nah, ini berkaitan dengan bahan blok silinder ya. Konstruksi blok silinder terbuat dari beberapa bahan. Antara lain, yang pertama silinder besi tuang atau cast iron, di mana di situ blok silinder terbuat dari besi tuang. Silinder besi tuang ini mudah pembuatannya, tetapi berat. Pada umumnya dipakai pada sepeda motor berukuran kecil. Terus yang kedua ada blok silinder paduan aluminium dengan sleeve besi. Nah, silinder ini terbuat dari aluminium cor dengan campuran besi tuang yang istimewa. Pembuatan dengan dicetak atau dengan penyusutan. Nah, ini apabila dibandingkan dengan besi tuang, berat dan pemindahan panasnya lebih baik. Dipakai pada sepeda motor pada ukuran menengah dan besar. Yang ketiga adalah blok silinder aluminium. Nah, ini dibuat dari campuran aluminium dan bagian dalamnya diplating atau dilapisi dengan krom yang keras. Sifat ringan dan mudah memindahkan panas, dipakai pada sepeda motor balap. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk motor-motor balap itu biasanya menggunakan blok silinder yang terbuat dari aluminium. Nah, kalau melihat konstruksinya, nah, konstruksi blok silinder ya, kalau kita berbicara masalah konstruksi blok silinder itu bisa dilihat berdasarkan, yang pertama dilihat berdasarkan langkah kerja motornya. Kalau dilihat dari langkah kerja motor itu yang pertama ada blok silinder motor mesin 2 langkah. Ini merupakan contoh gambar atau bisa juga ini merupakan gambarnya. Nah, bagaimana itunya yang dinamakan blok silinder motor bensin 2 langkah. Nah,
Konstruksi blok silinder motor 2 langkah mempunyai saluran bilas dan saluran pembuangan yang terletak pada pinggang silinder. Bahan blok bisa terbuat dari cast iron atau paduan logam serta aluminium alloy. Lapisan tabung silinder tersebut dari logam khusus yang tahan aus. Nah, di situ kalau dilihat dari gambar itu bagian dari sebuah motor dari blok silinder motor bensin 2 langkah itu hanya ada exhaust, yaitu saluran pembuangan, dan ada hanya saluran dan juga ada saluran pemasukan dan port untuk transfer untuk pembuangannya ya dan pemasukan. Terus selanjutnya yaitu blok silinder motor bensin 4 langkah, di mana konstruksi blok silinder motor 4 langkah tidak sama dengan motor 2 langkah. Pada blok silinder tidak ada saluran bilas dan saluran buang. Pada bagian tertentu terdapat saluran pelumasan yang menuju ke kepala silinder. Ada saluran air pendingin. Itu kalau saluran air pendingin itu ya menggunakan sistem pendinginan air ya. Nah, dan pada bagian samping ada rongga tempat rantai timing. Bagian dalam merupakan silinder yang bersinggungan dengan piston. Bagian tersebut merupakan menjadi satu kesatuan dengan blok silinder yang mengikatnya dilakukan secara cetakan. Nah, ini merupakan gambar dari blok silinder motor bensin 4 langkah. Bisa kalian amati di situ. Di situ sudah berbeda sekali dengan blok silinder motor bensin yang 2 langkah. Oke, kita lanjut. Itu tadi kalau berdasarkan langkah kerja motor. Nah, di sini konstruksi blok silinder tidak hanya berdasarkan langkah kerja motornya saja, tetapi ada juga berdasarkan susunan silindernya. Berdasarkan susunan silinder. Yang pertama adalah bentuk sebaris atau inline. Nah, ini merupakan contoh gambarnya. Nah, konstruksi sederhana biasanya digunakan pada kendaraan dengan jumlah silinder 1 sampai 4 silinder. Ya, ini. Terus yang kedua adalah boxer atau horizontal. Konstruksi engine-nya rendah tapi lebar. Yang kedua digunakan pada sepeda motor dengan jumlah silinder 2 sampai 4 silinder. 3. Mempunyai sifat getaran dan keseimbangan paling baik karena gaya stabilitas mekanisme engkol saling meniadakan satu dengan yang lain. Nah, ini merupakan contoh untuk penggunaannya biasanya di sepeda motor BMW, motor-motor besar ya. Terus ada juga bentuk V. Nah, ini berarti konstruksinya pendek, kompak dan kaku, baik untuk sepeda motor 2 sampai dengan 4 silinder
Jadi maksudnya itu ini dari pistonnya itu saling bertolak belakang. Sifat getaran paling buruk. Satu crank jurnal poros engkol memegang dua big end connecting rod. Terus yang selanjutnya yaitu berdasarkan sistem pendinginannya. Nah, kalau berbicara masalah berdasarkan sistem pendinginannya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa yang namanya sepeda motor itu blok silindernya itu bisa menggunakan sistem pendinginan udara ataupun dengan sistem pendinginan sistem pendinginan air. Nah, kalau dilihat dari sistem pendinginannya tadi itu ada sistem pendinginan udara ini ya, ini bisa dilihat di situ ada sirip-sirip, berarti ketika ada panas dari sebuah piston ataupun dari pembakaran dalam langsung akan dialirkan ataupun disalurkan melalui sirip-sirip yang ada di bagian blok silindernya. Nah, pada konstruksi pendinginan udara, pada blok silinder dilengkapi dengan sirip pendingin sebagai pemindah panas ke udara luar. Jadi kalau misalkan kalian itu motornya masih menggunakan yang jenis ini, ya ketika mesinnya itu panasnya itu berlebihan, maka nantinya akan panas tersebut akan dipindahkan melalui sirip sehingga ketika kalian jalan akan terkena udara. Nah, udaranya melalui mana? Melalui sirip-siripnya. Jadi berhembus seperti itu, mengalir ya kan. Nah, itu. Terus setelah itu ada yang namanya sistem pendingin air. Nah, ini merupakan gambarnya. Nah, di mana sistem pendinginan air ini blok silinder dengan sistem pendinginan air, konstruksi blok silinder dilengkapi dengan rongga-rongga atau water jacket untuk air pendingin. Nah, untuk dilewati, lah itu di situ ada pada gambar ada anak panah di mana anak panah tersebut ada yang menunjukkan ke ruang rantai timing, ada yang menunjukkan lubang baut. Nah, di situ ada juga yang menunjukkan saluran airnya. Nah, nanti ketika peredarannya itu air pendingin menggunakan pompa air, dan juga ada yang berdasarkan berat jenis air yang selanjutnya didinginkan oleh radiator. Berarti nanti air pendingin itu akan dialirkan menggunakan sebuah pompa. Nah, itu nanti akan kita bahas di pembelajaran atau materi sistem pendinginan untuk lebih lanjutnya. Nah, kalau dilihat dari konstruksi, kalau dilihat dari sambungan komponen itu seperti ini ya. Konstruksi blok silinder sepeda motor berbeda dengan blok silinder untuk kendaraan, di mana pada blok silinder sepeda motor menyatu dengan rumah pemindah tenaga, kopling, transmisi, serta mekanisme engkol
Maka guna memudahkan pembongkaran dan perakitan konstruksi blok silinder dibuat model terpisah dari rumah mekanisme engkol dan pemindah tenaga. Nah, ini biasanya kalau misalkan ketika kalian praktek, misalkan overhaul ataupun pemeliharaan mekanisme katup, di sana terpisah. Jadi antara kepala silindernya sendiri terpisah, terus bloknya tersendiri terpisah, terus nanti ada bagian bak untuk transmisi sendiri, bak untuk kopling ada sendiri, terus untuk bagian magnet ada tersendiri. Nah, itu merupakan model terpisah. Jadi nanti ketika dirakit menjadi satu, itu yang namanya mesin. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ketika berucap ataupun dalam sikap saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.